kesimpulan kami ada 5 poin yang patut diduga dilanggar keras oleh saudara Angel Elga. Pertama, menuduh Vicky pembohong. Yang kedua, menuduh Vicky melakukan perbuatan maksiat. Yang ketiga, nangisnya mereka di saat aku di rutan, aku nggak pernah tahu. Tersiksanya batin dan hati mereka selama aku kemarin dipisahkan, aku nggak pernah tahu. Perlu kami tegaskan bahwa dalam pertemuan kami tadi, kami sudah sangat yakin bahwa unsur-unsur yang kami laporkan dalam hal pencemaran nama baik yang dilakukan oleh saudara Angel Elga patut diduga telah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik. Nah, untuk lebih detailnya, saya persilakan saudara Eri untuk menjelaskan poin-poin kepada media. Silakan, Bung Eri. Terima kasih. Kami selaku kuasa hukum dari Prasetyo, kami dalam hal ini dari ketua umum kita Pak Asman Kalijaga, wakil ketua umum kita Pak Rasman, dan ketua DPD Habib Bali Pak Agus Mustaha, dan advokat Kemalasari yang saya sendiri dari Kota Tenggara bersama dengan klien hadir. Yang perlu kami sampaikan adalah bahwa kami melaporkan adanya satu dugaan sesuai dengan Undang-Undang ITE menyangkut pasal 127 ayat 3 yang dimungkinkan bahwa adanya suatu mendistribusikan dan atau mentransmisikan berdasarkan akunnya, gitu. Akunnya yang nanti kita meminta pada pihak kepolisian untuk segera menelusuri kepemilikan akun itu, gitu. Apakah akun itu milik siapa dan kenapa sampai bisa itu muncul ke permukaan, yang kami sangat berkeyakinan unsur-unsur yang ada itu sangat terpenuhi. Ya. Bang, di akun itu siapa bang? Ya, akun itu siapa di akun itu? Ya. Ada siapa di akun itu diduga menyebarkan itu bang? Itu mungkin nanti pihak kepolisian ya, penyidik yang akan menelusuri hal itu ya, yang berwenang itu. Tapi yang pasti kami meyakini seperti yang beliau sampaikan, para sampaikan bahwa unsur-unsur itu terpenuhi, gitu. Salah satunya itu diduga ada kalimat yang mengatakan bahwa klien kami itu berbohong, melakukan satu katakanlah dugaan maksiat juga, gitu. Apakah benar hal itu ada atau tidak kan, gitu. Karena pasal 310 311 itu harus ada suatu perbuatan terlebih dahulu yang harus dibuktikan. Nah, ketika itu sudah disampaikan, dilontarkan, katakanlah demikian, gitu ya, seperti kita tahu gitu, dari salah satu yang muncul ke permukaan, ya itu harus ditelusuri ya. Yang pasti kami tim kuasa hukum sudah melihat ya alat-alat bukti dan sudah mengkonstruksikannya dan menjadi satu formulasi dugaan keras pelanggaran pidana itu ada, sehingga ke depan kami meyakini bahwa laporan polisi atas nama Vicky terhadap Angel akan segera dengan mudah dan dapat diproses atau dimakan, karena kami menyajikannya tentunya dengan segala sesuatu yang berdasarkan fakta hukum ya, agar supaya segera bisa mendapatkan keadilan juga dari pihak klien kami, Vicky dan keluarga besarnya. Pasal 27 Undang-Undang ITE. Ada juntonya mungkin, Bang? 310 dan 311 KUHP. Ada ini nggak bang? Bukti baru bang akan sampaikan bang? Ya, ini nanti cuma kita belum bisa sampaikan karena memang ada bukti tambahan baru yang insya Allah memperkuat dari bukti-bukti yang kemarin kita sudah kantongi. Tapi mohon maaf, kita tidak bisa membuka apa itu bukti barunya. Namun kami meyakini dengan atau tidak adanya tambahan bukti baru juga sudah cukup ya untuk bisa mendorong proses hukum ini berjalan dengan sebagaimana mestinya. Ini pertama-tama kita sampaikan bahwa dari awal surat kuasa itu kita terima dari kita punya prinsip bahwa apa yang Vicky rasakan, yang bersangkutan itu akan merasakan hal yang sama. Ini sudah dilaporkan ke Polda Metro, tapi karena ini lokus sudah juga diarahkan ke Polres Jakarta Pusat. Kami minta kepada Kapolda Metro Jaya dan Kapolres Jakarta Pusat untuk menindaklanjuti laporan kami karena sudah hampir sebulan ya belum ada titik terang tentang perkara ini.
Jadi kami minta supaya ini tidak lanjuti karena klien kami Vicky Prasetyo merasa sangat dirugikan, ya. Oleh karena itu, kenapa kami melaporkan? Karena secara pribadi harkat dan martabatnya dirugikan, dan laporan kami juga sudah diterima, dan kami juga sudah melakukan gelar perkara secara internal bahwa unsur-unsur pidana ITE, undang-undang ITE-nya itu kami yakin terbukti. Oleh karena itu kami minta kepada pihak polisi untuk segera menindaklanjuti itu. Ada saksi-saksinya nanti? Udah pasti. Semua alat bukti termasuk saksi sudah kita siapkan. Ya, tinggal kita sajikan saja. Oleh karena itu kami hanya minta kepada pihak kepolisian untuk segera menindaklanjuti laporan dari pihak kami. Sebagai istri, walaupun sudah bercerai juga kan pastinya tidak pantas membuka aib suami ataupun mantan melalui ITE ya, apalagi banyak fakta-fakta yang memang Angel sendiri dengan sadar menuduh Vicky berbohong, perbuatan maksiat, ya kan, menipu, membawa kabur uang partai gitu. Jadi menurut saya itu kan sebuah aib yang harusnya tidak diceritakan melalui media elektronik gitu, dan tidak sepantasnya seorang public figure juga malah curhat melalui media elektronik. Dan kami meyakini juga memang sudah cukup kuat ya Bang ya dari kita tadi. Satu hal lagi, pada saat video itu yang menjadi alat bukti masih berumah tangga apa enggak Pak Vicky saat itu? Masih sebagai suami kan? Enggak, yang jelas yang terang, masih sebagai suami atau tidak? Itu masih sebagai suami. Artinya masih sebagai istri saat itu ya? Ya. Dan alat bukti yang pertama bukan alat bukti yang baru. Ya. Masih sebagai istri ya? Vicky sendiri seperti apa? Artinya ini memang pure untuk Ya, satu sebagai advokat kita kan pasti memang tugasnya untuk mendampingi klien baik siapapun itu ya. Kedua juga kan memang aku sahabat Vicky yang tahu persis gitu kan, dari awal, dari sebelum Vicky berumah tangga sampai setelah berpisah juga aku tahu gitu. Jadi sebagai sahabat, karena aku juga orang hukum ya pastinya kita juga turut membantu ya. Jadi bukan berdasarkan klien aja, tapi udah ikatannya kan seperti keluarga. Apalagi banyak fakta-fakta yang kita merasa ini cukup unsurnya gitu loh untuk segera diproses gitu. Ya, sengatan belut listrik Ciliwung memang masih selalu menjadi sebuah konseptor dalam kehidupan ya. Dalam arti gini, apa yang aku rasakan dan aku lakukan kan pasti semuanya tergantung bagaimana kuasa hukum yang menjalankannya. Kan ini transisi di saat waktu kemarin aku masih di dalam rutan dan posisi aku setelah bebas. Dan dalam melakukan upaya dan perjuangannya, biarlah kuasa hukum berjalan sesuai dengan prosedurnya. Secara pribadi, aku sudah menyampaikan tidak ada hal apapun, ya dendam atau apapun. Nah ini malah ngelaporin lagi gimana? Ini kan udah dulu terjadi ada sebelum saya bebas. Kalian juga sebagai media harus bisa tahu time-nya. Ini kapan ini dulu lahir sebelum saya ini bebas ada gitu. Jadi proses ini memang sudah terjadi ada, dan saat saya sekarang bebas ya saya meneruskan proses perjuangan mereka ataupun proses upaya hukum mereka. Jadi ini memang sudah dulu ada sewaktu saya masih menjadi tahanan di dalam rutan Salemba gitu. Jadi tidak ada keterkaitan permasalahan pribadi hati saya. Tapi emang kasus ini ada itu emang disuruh sama kamu atau gimana sih sebenarnya? Ini proses ini ada tuh emang kamu juga pengen ada seperti ini atau bagaimana? Ya, kalau permasalahan hukum kan ini menyangkut tentang keluarga ya, bukan lagi pribadi saya gitu loh. Kalau soal rumah tangga saya berdua ya, saya pikir sudah selesai rumah tangga kita. Tapi kalau tentang permasalahan keluarga, saya nggak tahu perasaan ibu saya yang melahirkan saya seperti apa saat mendapatkan seperti ini. Adik-adik saya dan keluarga-keluarga saya yang lain gitu, itu kan haknya mereka gitu. Cuma karena memang situasi sebagai petunjuk objek buktinya memang utamanya adalah saya, ya saya harus ikut rangkaian ini gitu. Terlepas kepentingan keluarga saya yang mungkin saya nggak paham lah ikatan emosional ataupun perasaannya bagaimana, saya menghormati kepentingan keluarga aja. Ya, maksudnya sebelum akhirnya laporan ini berunding dulu sama kamu nggak keluarga? Ya kan saya lagi di dalam rutan kondisinya. Cuma kalau sama kuasa dan lain-lain ya menyampaikan aja pemberitahuan upayanya mereka. Itu kan saat itu aku juga nggak bisa dijenguk gitu. Dan kita terbatas saat Bang Rasman datang ke rutan aja memang SOP-nya ya harus melalui video call dan itu pun melalui handphone petugas gitu. Jadi kalau menurut aku saat ini kondisi keluarga lah yang berperan penting di dalam situasi ini, karena bagi aku perasaan aku dalam berumah tangga sudah selesai, tidak ada
lagi hal-hal yang harus aku mau perebutkan. Alhamdulillah jadwal kegiatan syuting aku juga udah mulai kembali lagi baik. Cuma kita nggak tahu dalamnya hati keluarga-keluarga aku seperti apa dalam situasi seperti ini. Nangisnya mereka di saat aku di rutan, aku nggak pernah tahu. Tersiksanya batin dan hati mereka selama aku kemarin dipisahkan, aku nggak pernah tahu. Jadi hanya mereka yang tahu, dan kuasa hukum hanya berjuang berdasarkan rintihan hati seorang ibu atau seorang adik. Oke? Tapi emang nggak bisa komunikasi Pak sama keluarga melalui video call waktu di Nggak bisa. Cuma dengan kita aja. Jadi gini, jadi ya namanya orang warga negara itu punya hak hukum. Jadi bukan karena Vicky dendam sama Angel atau bagaimana, bukan, tapi lebih pada hak hukum seseorang. Ketika kita merasa dilanggar, ya kita mempunyai hak hukum untuk melaporkan. Jadi bukan ini, kita nggak bicara dendam. Saya yakin Vicky juga orangnya bukan orang seperti itu, bukan orang pendendam. Tapi dia memang ya saat ini ya harus menjalankan apa yang sudah dilaporkan kemarin oleh pihak keluarganya dan mendukung laporan keluarganya. Gitu. Ada rencana mungkin kapan untuk berkunjung ke Polres Jakarta Pusat? Oh iya, segera. Oke, baik. Ya, pertama kami sudah lakukan gelar khusus dengan para ahli-ahli yang menurut saya punya kompetensi. Oke. Kesimpulan kami ada 5 poin yang patut diduga dilanggar keras oleh saudara Angel Elga. Pertama, menuduh Vicky pembohong. Yang kedua, menuduh Vicky melakukan perbuatan maksiat. Yang ketiga, menuduh Vicky mentransfer uang ke perempuan nakal. Yang keempat, menuduh Vicky menggunakan dana partai. Yang kelima, mengatakan Vicky dan keluarganya berbohong. Harus mereka buktikan. Itu harus dibuktikan. Fakta-fakta yang kami punya, kita bedah, menurut kami unsurnya masuk. Ditambah dengan dokumen baru. Fakta baru yang sudah diserahkan tadi ke kami dan akan kami pelajari. Berikutnya, kami besok, paling lama Senin, akan ke Polres Jakarta Pusat. Karena LP yang sudah kami terima, dilimpahkan dari Polda ke Polres Jakarta Pusat, maka Jogjanya secepatnya harus diproses. Kalau ada yang membackup, ya kan, kita akan lakukan upaya hukum. Karena kami tidak ingin ada yang tidak merasakan motonya Pak Sunan memberi rasa yang sama kepada Angel Elga. Oke? Makasih.